sini dan kita lanjutkan obrolan tadi yang Ustadz bilang pengobatan alternatif atau pengobatan berusaha untuk mencari pengobatan itu diharuskan dan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Itu apa 3 halnya Ustadz? Pertama adalah kekuatan ilmiah. Kekuatan ilmiah ini kita datangi orang yang tahu ilmunya. Ya kalau di sini standar ilmiah itu dengan dokter, tetapi tidak harus dokter. Karena yang ahli bukan hanya dokter, mau dukun boleh dukun pijat, akupunktur, tusuk jari, tusuk jarum, ada macam-macam. Bahkan tusuk konde juga bisa ya ada. Tusuk kondenya ditusuk-tusuk itu ada juga yang pakai pengobatan yang dicocok-cocok segala macam itu silahkan pada ahlinya. Yang tidak boleh kalau tidak pada ahlinya, yaitu di pedukunan. Pedukunan itu diantaranya dengan pembohongan publik, misalnya dengan ini keluar pakunya, keluar segala macam dengan mengambil itu laisa minal Islam. Dan sudah banyak tersangkanya dan sudah banyak yang ditahan karena itu. Keluar belatungnya ternyata beli di Jalan Pramuka situ belatungnya itu namanya. Iya. Kemudian yang kedua adalah kekuatan alamiah. Kekuatan alamiah ini obat disediakan oleh Allah kata Rasulullah kalau cocok dia akan sembuh. Nah, obat tidak membatasi hanya di apotek. Sekarang ada herbal, ada daun ini, daun itu, ada buah ini, buah itu. Karena kenyataannya siapa tahu dengan kunir putih ternyata luar biasa. Dengan pengobatan hidroterapi dengan air. Macam-macam banyak sekali. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kekuatan ilahiyah. Kekuatan ilahiyah adalah dengan doa, dengan terapi misalnya wirid, dzikir, baca Quran segala macam, dengan tahajud rutin itu bisa bagaimana nanti membuat adrenalin kita menjadi berubah itu karena orang itu dalam keadaan yang tertekan saja kadang-kadang mempengaruhi 3 hal, mempengaruhi pertumbuhan sel, mempengaruhi kesehatan sel dan ketenangan sel. Artinya tumbuh kembangnya tidak bagus, sel-sel yang rusak itu tidak tumbuh kalau orang itu dalam keadaan depresi. Tertekan segala macam. Itu juga ketenangan jiwa juga. Saya nggak akan membiarkan teman-teman yang hadir di sini tertekan terlalu lama karena udah gak sabar pengen ceritain hatinya seperti apa. Ya silakan Akbar. Ini Pak, ini kayaknya sakit nih, batuk-batuk dari tadi Pak. Ini kayaknya udah parah Pak. Orang batuk dia keluar darah, ini keluar coak Pak. Tolong dikasih bantuan napas mungkin. Ya, napas buatan. Oh iya. Buatan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Ya. Saya dulu pernah mencoba berobat di pengobatan alternatif. Terus penyakit saya tiba-tiba ditukar sama sama binatang. Jadi penyakitnya dipindahkan ke binatang. Penyakitnya kan bukan kamunya yang diganti kan? Penyakit saya dipindahkan ke binatang. Terus waktu itu sakit apa? Sakitnya apa? Sakitnya? Sakit hati. Dalam Pak. Sakit dalam. Jadi adakah ajaran agama seperti itu? Iya. Pertama mungkin itu adalah kekuatan doa, mungkin kekuatan dari media yang dipakai. Pertama yang harus dilihat adalah bagaimana dia melanggar syariat apa enggak. 2, bentuk atau zat yang untuk mengobatinya apa. Batasan melanggar syariat itu yang gimana? Pertama, batas syariat itu kalau dia dilakukan dengan untuk menghilangkan sial kamu harus berhubungan ini atau memakan jenazah. Ada. Memakan jenazah ada. Pemakan jenazah itu alasannya untuk penyakit ada. Atau kamu harus membuang kepala kerbau ke Laut Selatan misalnya. Itu melanggar syariah. Mandi 7.000 kembang. Mandi 7.000 kembang itu. 7 sumur itu. Iya, bunga macam-macam dipakai. Kalau Desi sih senang bunga tapi bunga bang. Oke, yang kedua kaitannya zatnya. Tidak boleh dengan barang-barang najis. Dengan plasenta. Sekarang ada kan pengobatan pakai plasenta. Plasenta bayi yang baru lahir, ada plasentanya itu untuk obat, untuk kosmetik, nggak boleh. Atau dengan bangkai, atau dengan enzim babi misalnya, itu tidak boleh. Atau mengkonsumsi barang yang dilarang, artinya binatang yang dilarang. Itu misalnya
ya babi dan sejenisnya yang dilarang lah. Ya. Itu ya tolong ini diperhatikan. Bagi babinya ya, Pak, iya, ya, kayaknya iya, gitu, Pak, jalannya ya. Iya, Iya, Pak. Ya. masuk makan temannya sendiri kan. Dia kan. Soalnya bajunya udah Iya. tinggi gitu. Mbak Rini kalau dulu pengobatan alternatif yang pernah dialami itu selain herbal apa lagi? Ya itu tadi kayak totok Cina. Oh, totok Cina. Terus ini disuruh makan apa sih kayak ini pohon jamblang tuh jadi batangnya diseset. Batangnya diseset, Batangnya ya. diseset terus direbus kan airnya nanti dijadikan misalnya berapa liter air terus Jadi berapa dijadikan gelas? gitu. Oh, itu rutin gitu ya? Jadi dulu mohon maaf ada contoh ada seorang sahabat yang kebetulan dia itu ini termasuk yang dipindahkan ke hewan Iya, tadi loh, iya. pertanyaan pertama. Hewan. Sahabat melihat ada kafilah Cina. Kafilah Cina sedang bikin kemah kegigit ular. Maka oleh sahabat dikasih minum dengan didoakan sambil diurut-urut. Di mana dia digigit itu diurut sambil dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah akhirnya sembuh. Karena diurut-urut tadi keluarkan racunnya sambil baca Al-Fatihah suruh minum air. Air yang doakan tadi. Sembuh, karena sembuh maka dihadiahi kambing. Kambing ini tidak langsung disembelih. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi saya mengobati seseorang. Terus Rasulullah mengatakan, terus yang ngajari Al-Fatihah siapa? Ya engkau ya Rasulullah, karena engkau seorang nabi. Kalau gitu kasih royalti dong, kalau itu disembelih bagi-bagi. Akhirnya disembelih bareng-bareng, sahabat-sahabat itu memakannya karena hasil tadi. Ini menjadi dalil seolah-olah dia memindahkan penyakit ke kambing. Tidak, nggak ada hubungannya. Hanya Ini- rasa bentuk syukur kali Pak Ustaz. Iya, Ya, bagian sedekah atas kesembuhannya. Iya, karena salah satu efek yang namanya ilahiyah itu sedekah itu bisa menolak bala. Maka Iya. Rasulullah pernah menengok seseorang sakit, maka suruh sedekah. Karena sedekah itu bagian dari untuk menolak Ya. bala itu. Ustadz, artinya kan ketika kita katakanlah memilih mau medis ataupun mau alternatif pengobatan itu adalah yang terpenting kita tidak keluar dari syariat, Ya, terus satu. kemudian kita juga percaya bahwa yang memberi kesembuhan itu adalah Allah. Dari Allah Kan suka ada itu yang gini dan- juga Ustadz, misalnya katakanlah bukan pengobatan alternatif. Ya. Kalau pengobatan alternatif memang kadang-kadang orang selalu berpikiran, oh itu dekat dengan hal-hal yang musyrik gitu ya, misalnya, atau yang syirik. syirik gitu ya. Terus kemudian kalau dengan dokter juga kan suka ada yang ngomong gini Ustadz, gila, gua kemarin sembuh banget, hebat banget tuh dokter. Ah, itu Lu juga ke situ salah. aja pasti sembuh gitu. Itu termasuk juga Itu hal yang termasuk menciptakan hal yang ilah-ilah tidak- nggak? Iya, Atau itu tidak syirik? benar karena sesungguhnya kalau begini sederhana sebetulnya logikanya. Kalau kita dapat kiriman uang dari bank misalnya atau dari kantor pos zaman dulu itu dikirimi wesel, sebetulnya yang ngasih adalah Pak Pos. Tapi sebetulnya yang ngirim siapa ini? Orang tua kita, iya. orang tua kita dari Sukabumi sana ngirim ke sini. Yang ngasih Pak Pos, tetapi bukan Pak Posnya yang ngirim. Sama dengan kita, kalau sakit Allah yang menyembuhkan lewat dokter. Jadi bukan karena dokternya yang hebat. Itu. Iya, saya akan kasih kesempatan kepada Anda juga yang di sini hadir untuk bisa cerita tentang cerita hatinya dan begitu juga pemirsa. Tapi selain satu ini ya, tetap bersama saya di sini di Cerita Hati. Cerita hati, karena setiap cerita berkesan di hati.